Mulai pelajaran, Bu Guru mau membacakan dulu materi apa, KD apa yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. KD yang harus dipelajari pada pagi hari ini adalah tentang memahami kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan dengan tujuan indikatornya anak-anak mengetahui kisah kejujuran, kasih sayang, dan peduli lingkungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk KD yang kedua, yaitu menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ibu mengharapkan pada anak-anak agar nanti anak-anak dapat menceritakan kembali keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Ibu sayangi, dalam pelajaran hari ini Ibu akan menerangkan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau bulan Masehinya yaitu tanggal 20 April 571 Masehi di kota Mekah. Pada saat itu, wilayah Mekah masih dalam masa zaman jahiliyah, yaitu masa kebodohan atau masa kegelapan. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad terlahir mulai dari kecil sudah menjadi anak yatim karena ayahnya meninggal dunia semenjak beliau masih ada di dalam kandungan. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau disusui oleh ibunya selama 3 hari. Kemudian disusui oleh Suaibah selama beberapa hari. Kemudian beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad sampai beberapa tahun. Pada suatu hari ada suatu peristiwa di mana Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang yang tidak dikenal dengan berpakaian putih-putih. Kemudian membelah dadanya Nabi Muhammad dan membersihkan dengan air yang dibawanya. Sejak peristiwa itulah Halimah ketakutan sehingga dia mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Anak-anakku yang Ibu sayangi, pada usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak berziarah ke makam ayahnya di kota Yastrib di Madinah yang ditemani oleh Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Ketika sampai di kota Abwa, ibunya Nabi Muhammad meninggal dunia dan dimakamkan di desa tersebut. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah bersama Ummu Aiman. Kemudian Nabi Muhammad selanjutnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad menginjak umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya yang paling miskin dan yang mempunyai banyak anak, yaitu Abu Thalib. Anak-anak bisa bayangkan bagaimana kehidupan Rasulullah pada waktu beliau masih kecil. Anak-anakku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membantu pamannya, yaitu mengembala kambing. Dengan pekerjaan ini memberikan pendidikan yang sangat berarti bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi ulet dalam menghadapi masalah, sabar,
banyak ketenangan, ketabahan, cekatan, atau terampil dalam mengambil sebuah keputusan. Pada waktu Nabi Muhammad berumur 15 tahun, Nabi Muhammad telah diberi kepercayaan oleh Khadijah, seorang saudagar wanita Mekah yang kaya raya, untuk membawa dagangannya ke kota Sam. Beliau ditemani oleh Maisarah. Maisarah adalah seorang budak laki-laki milik Khadijah. Dan Siti Khadijah inilah yang kelak akan menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjual semua barang dagangannya dengan ramah, sopan, dan jujur, sehingga dalam waktu yang tidak lama semua barang dagangannya habis terjual. Anak-anakku, Nabi Muhammad menjual barang dagangan Khadijah ke Sam itu selama 10 tahun. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang amanah, yaitu dapat dipercaya. Beliau tidak pernah berbohong. Beliau selalu jujur. Yang kedua, mempunyai pengalaman berdagang bersama pamannya. Yang ketiga, beliau mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Yang keempat, beliau juga mempunyai semangat kerja yang tinggi. Yang kelima, beliau selalu tabah menghadapi segala cobaan. Dan yang terakhir, beliau itu selalu jujur dan mandiri. Dan sifat itulah yang harus kalian dan ibu contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada tahun 605 Masehi terjadilah peristiwa banjir yang sangat besar sehingga Ka'bah mengalami kerusakan. Masyarakat di kota Mekah bergotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Akan tetapi ada masalah tentang peletakan Hajar Aswad. Anak-anak tahu apa Hajar Aswad? Hajar Aswad itu adalah batu hitam dulu yang dipergunakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Para pemuka suku merasa berhak untuk meletakkannya sehingga terjadilah perselisihan. Maka di waktu itu datanglah Abu Umayyah bin Mughirah dari suku Makhzumi dan berkata, barang siapa yang pertama kali masuk lewat pintu Babu Sofa, dialah yang akan menjadi hakim kita. Ternyata yang pertama kali masuk melewati pintu Babu Sofa adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta disediakan selembar kain sorban yang kuat. Begitu kain dihamparkan, beliau meletakkan batu di atas kain tersebut. Lalu beliau meminta kepada setiap kepala suku yang berselisih untuk maju dan memegang ujung kain bersama-sama dan segera mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama pula. Anak-anakku yang ibu sayangi, kebijaksanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang telah menyelamatkan suku Quraisy dari pertikaian dan pertumpahan darah. Sejak saat itulah Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya.
anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad selain memiliki sifat jujur, Rasul juga sayang kepada keluarganya dan kepada orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah dulu, di kota Mekah, anak perempuan tidak ada harganya. Mereka akan membunuh setiap anak perempuannya. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Beliau selalu menyayangi keluarganya, terutama putrinya yang bernama Fatimah. Beliau selalu menggendongnya. Beliau selalu menciumi putrinya dan selalu membawa putrinya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Siti Fatimah mempunyai putra yang menjadi cucunya Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Nabi Muhammad juga menyayangi kedua cucunya. Sampai suatu hari Rasulullah berdekatan dengan seorang yang bernama Aqra bin Habis. Aqra bin Habis, dia tidak pernah mencium putra-putranya walaupun dia mempunyai 10 putra. Akhirnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapat belas kasih. Nah, maka dari cerita ini anak-anakku, kalian harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama teman, kepada guru, dan kepada semua warga yang ada di sekolah. Itulah hikmah kasih sayang yang Nabi Muhammad ajarkan. Selain hadis di atas, Rasulullah juga mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua. Sebagaimana dalam hadis berikut ini, dari Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Muhammad bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, berbaktilah kepada orang tuamu. Lalu aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apa jawab beliau? Yaitu jihad fisabilillah. Hadis Bukhari Muslim. Apa jihad fisabilillah? Jihad fisabilillah adalah jihad di jalan Allah. Anak-anakku, yang selanjutnya adalah kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Jadi Rasulullah tidak hanya sayang kepada manusia, tapi beliau juga memelihara hewan dan juga tumbuhan. Kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungannya terlihat dari perilaku beliau, antara lain Nabi itu sangat hemat dalam menggunakan air. Hal itu dibuktikan pada anjuran beliau agar kita tidak berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Jangan wudhu menggunakan air yang banyak, tapi pergunakanlah air itu secukupnya.